Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 Kimia Industri 1 akan mempresentasikan mengenai salah satu contoh kasus HAM yang ada di Indonesia, yakni kasus HAM Tanjung Priok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Nur Maulidiah, nomor absen 21 sebagai moderator, dengan anggota kelompok saya yakni Adinda Cahya Fitriani nomor absen 2 sebagai presentator, Ahmad Ferry Kurniawan nomor absen 5 sebagai audiens, dokumentator, dan publikasi, Amelia Putri Ramadhani nomor absen 10 sebagai penjawab pertanyaan dan juga presentator. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh presentator. Untuk Adinda Cahya Fitriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Adinda Cahya Fitriani akan menjelaskan mengenai definisi HAM terlebih dahulu. Definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu analisa kasus. Latar belakang peristiwa atau penyebab peristiwa yang pertama yaitu ada sebab umum. Sebab ekonomi merupakan salah satu sebab umum terjadinya peristiwa Tanjung Priuk. Contoh sebab ekonomi yaitu kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Memasuki tahun 1980-an, perekonomian Indonesia yang dihantam oleh krisis akibat anjloknya harga minyak dunia membuat aktivitas di Tanjung Priuk ikut terganggu. Hal ini berujung pada naiknya harga-harga barang. Tidak hanya itu, beberapa tarif listrik, angkutan umum, dan lain sebagainya ikut naik juga, imbas dari harga BBM yang melambung tinggi. Sebab politik. Contoh dari sebab politik yaitu penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila yang menyebabkan beberapa tokoh Islam mulai dikesampingkan oleh pemerintah Orde Baru. Selain itu, pada pertengahan 1984 beredar desas-desus Presiden Soeharto akan mendorong adanya asas tunggal Pancasila. Sebagai satu-satunya platform ideologi politik untuk seluruh partai dan lembaga politik di Indonesia. Hal ini menimbulkan implikasi yang luas dan ditanggapi dengan sinis oleh sebagian besar tokoh Islam di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan konflik antar pemerintah dengan tokoh-tokoh Islam. Sebab khusus. Contoh sebab khusus yaitu ceramah-ceramah di masjid yang berisikan tentang kritikan terhadap Orde Baru. Di antara pengunjung masjid di daerah ini, Tanjung Priuk, terdapat seorang mubalik terkenal bernama Amir Biki yang menyampaikan ceramah pada para jamaahnya dengan menjadikan masalah tersebut sebagai topik pembahasan. Sebab rancangan undang-undang tersebut telah lama menjadi masalah yang kontroversial. Mereka tidak hanya mengkritik pemerintah dalam mengatur perekonomian, namun juga terhadap kebijakan asas tunggal yang membuat kelompok-kelompok Islam semakin tersingkirkan. Pemasangan brosur atau pamflet yang berisi kritikan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Selain dalam bentuk ceramah di masjid, masyarakat juga mengkritik dengan cara menempelkan pamflet-pamflet di masjid. Salah satunya adalah pamflet yang ditempel di Musola Asyadda, Kecamatan Koja, Tanjung Priuk.
Pemasangan pamflet tersebut mengundang reaksi aparat keamanan karena isinya yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tindakan oknum ABRI yang sangat menyinggung perasaan umat Islam. Kemudian, pada tanggal 8 September 1984, seorang oknum ABRI beragama Katolik, Sarsan I Hermanu, mendatangi musola Asyada untuk menyita pamflet berbau syara. Namun, tindakan Sersan Hermanu sangat menyinggung perasaan umat Islam. Ia masuk ke dalam masjid tanpa melepas sepatu, menyiram dinding musola dengan air got, bahkan menginjak Al-Quran. Warga marah dan motor Hermanu dibakar. Kronologi peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan, peristiwa tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Adapun dalam kasus Tanjung Priuk terjadi pelanggaran HAM berat berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Kerusuhan tersebut berawal dari cekcok yang terjadi antara Bintara Pembina Desa Babinsa dengan warga pada tanggal 8 September 1984. Pada saat itu, Babinsa meminta warga untuk mencopot spanduk dan brosur yang dianggap tidak bernafaskan Pancasila. 2 hari setelahnya, spanduk tersebut belum juga dilepas oleh warga. Hingga akhirnya, petugas Babinsa Sarsan I Hermanu lantas langsung mencopotnya sendiri. Akan tetapi, pada saat yang sama ketika petugas Babinsa melakukan pencopotan, mereka dianggap melakukan pencemaran terhadap masjid oleh warga. Petugas Babinsa disebut tidak melepas alas kaki saat masuk ke dalam Masjid Baitul Ma'mur. Kabar ini membuat warga geram dan berkumpul di masjid. Pengurus Masjid Baitul Ma'mur, Syarifuddin Rambe, Sowan Sulaiman, dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun, warga yang emosi membakar sepeda motor petugas Babinsa. Alhasil, Syarifuddin, Sowan, Ahmad, dan warga yang diduga membakar motor, yakni Muhammad Nur, ditangkap oleh aparat. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 11 September 1984, beberapa warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat, yakni Amir Biki, agar kerusuhan ini bisa segera diselesaikan. Amir Biki dan sejumlah warga mendatangi Komandan Distrik Militer Kodim, Jakarta Utara. Mereka meminta agar jamaah dan pengurus masjid dilepaskan. Sayangnya, permintaan tersebut tidak ditanggapi. Hal inilah yang kemudian membuat permasalahan menjadi semakin besar dan puncaknya pada tanggal 12 September 1984, ada sekitar 1.500 orang mulai bergerak dan berakhir dengan kericuhan. Setidaknya ada 400 orang yang tewas dalam tragedi Tanjung Priuk ini. Hukum yang dilanggar. Pasal-pasal yang dilanggar dalam peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priuk antara lain: kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berupa pembunuhan, Pasal 9 huruf A, penganiayaan Pasal 9 huruf H, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Pasal 9 huruf E. Pasal 6 hak untuk hidup, Pasal 7 hak bebas dari penyiksaan, Pasal 8 ayat 1 dan 2 hak bebas dari perbudakan dan diperhamba, Pasal 18 hak kebebasan berpikir, memeluk keyakinan dari agama. Saya Amelia Putri Rahmadani dari kelas 12 Kimia Industri 1, nomor absen 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Adinda Cahya Fitriani. Termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Kasus Tanjung Priok 1984 ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun dalam laporannya, tim tindak lanjut hasil KP3T menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat dalam peristiwa Tanjung Priok berupa 1. Pembunuhan secara kilat atau summary killing. Tindakan pembunuhan terjadi di depan Mapolres Metro Jakarta Utara akibat kekerasan yang berlebihan dari yang sepatutnya terhadap kelompok massa oleh pasukan dari Kodim Jakarta Utara dengan senjata semi-otomatis. Para pasukan masing-masing membawa peluru yang diambil dari gudang sekitar 5-10 peluru tajam. Atas tindakan ini, 24 orang tewas serta 54 orang luka berat dan ringan. Yang kedua, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Setelah peristiwa, aparat TNI melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. Yang ketiga adalah penyiksaan. Semua korban yang ditahan mengalami penyiksaan, intimidasi, dan teror dari aparat. Bentuk penyiksaan antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang, dipukul, dan lain-lain. Yang keempat adalah penghilangan orang secara paksa. Penghilangan orang ini terjadi dalam 3 tahap. Pertama, menyembunyikan identitas dan jumlah korban yang tewas dari publik dan keluarganya. Hal ini terlihat dari cara penguburan yang dilakukan secara diam-diam, terpisah-pisah, dan dilakukan di malam hari. Kedua, menyembunyikan korban dengan cara melarang keluarga korban untuk melihat kondisi dan keberadaan korban selama dalam penahanan aparat. Yang ketiga, merusak dan memusnahkan barang bukti serta identitas korban. Solusi kasus. Solusi atau penyelesaian kerusuhan tersebut adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer pemicu kerusuhan yang menyebar pamflet anti pemerintah kepada warga selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstran. Namun, penyelesaian tersebut bukanlah solusi ideal karena masih menyisakan sejumlah misteri. Kerusuhan tersebut mengakibatkan jatuhnya kurang lebih 700 korban, di mana mayat-mayat demonstran umumnya diangkut dan dimakamkan tanpa nisan. Dan sekitar 400 warga Tanjung Priok hilang atau terbunuh. Selain itu, terdapat solusi represif dan preventif untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu sebagai berikut. Solusi represif. Solusi untuk menangani peristiwa yang terjadi atau penanganan. Yang pertama yaitu mengajukan kembali kasus Tanjung Priok ke dalam persidangan. Yang kedua, mencari bukti-bukti baru terkait peristiwa tersebut dengan bekerja sama dengan Komnas Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, mencari saksi-saksi baru yang bisa menceritakan kronologis yang sebenarnya tentang peristiwa tersebut. Solusi preventif. Solusi untuk mencegah peristiwa tersebut terjadi atau pencegahan. Yang pertama yaitu mengamalkan Pancasila sebagai mestinya, sebagai ideologi bangsa, dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, pemerintah dan instansi terkait harus bisa menahan sikap demi terjalinnya komunikasi yang baik. Yang ketiga, pemerintah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat hendaknya saling berdiskusi. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Adinda Cahya Fitriani dan juga Amelia Putri.
Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ferry Kurniawan dari kelas 12 Kimia Industri 1, nomor absen 5. Di sini saya sebagai audiens ingin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah dari kasus Tanjung Priok tersebut menimbulkan hukum atau peraturan baru? Kalau ada, jelaskan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ahmad Ferry Kurniawan sebagai audiens. Dan di sini saya Amelia Putri Rahmadani dari kelas 12 Kimia Industri 1, nomor absen 10, sebagai penjawab pertanyaan akan menjawab pertanyaan pertama tersebut. Ada perubahan atau perbaruan peraturan yakni pada 1. Keputusan Presiden nomor 53 tahun 2001 diperbarui dengan Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc atas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat Tanjung Priok. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 53 tahun 2001 diperbarui dengan Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc atas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat Tanjung Priok. Hasil dari rekomendasi DPR RI memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mengeluarkan keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc atas kasus pelanggaran hak asasi manusia Timor Timur dan Tanjung Priok. Kedua kasus ini dijadikan satu paket berdasarkan keputusan Presiden tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah penyelesaian kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok ini sudah berjalan sesuai hukum? Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ahmad Ferry Kurniawan sebagai audiens. Dan di sini saya Amelia Putri Rahmadani dari kelas 12 Kimia Industri 1, nomor absen 10, sebagai penjawab pertanyaan akan menjawab pertanyaan kedua tersebut. Sebenarnya, penyelesaian kasus Tanjung Priok ini sudah berjalan sesuai hukum di Indonesia. Akan tetapi, dengan dibebaskannya terdakwa kasus tersebut, menyebabkan kekecewaan tersendiri bagi korban dan keluarga korban. Mereka tidak terima karena dianggap tidak adil. Sebab, beberapa aparat keamanan yang seharusnya bertanggung jawab malah dibebaskan. Sehingga masyarakat terus menyerukan keadilan kepada pemerintah. Terima kasih kepada Amelia Putri yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Yang dapat kita simpulkan dari kasus ini adalah dalam praktik di Indonesia, ketika pengadilan kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Tanjung Priok, sebenarnya proses persidangannya telah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Artinya, dasar hukum yang mengadili kasus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kasus Tanjung Priok tahun 1984 pada saat itu terjadi dalam keadaan darurat, secara de facto adalah sangat bertentangan dengan prinsip hukum ketatanegaraan, baik nasional maupun internasional. Sehingga tindakan pemerintah Orba ketika itu dapat dikualifikasi sebagai peraturan yang melanggar hukum. Putusan pelanggaran HAM berat dengan dibebaskannya terdakwa kasus pelanggaran HAM oleh Pengadilan HAM Indonesia memunculkan kekecewaan masyarakat Indonesia maupun internasional. Di sini pemerintah Indonesia terkesan tidak mampu mempertahankan integritasnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Saran dari kelompok kami mengenai kasus ini adalah masalah yang terjadi di Tanjung Priok ini menjadi sebuah perhatian serius. Pemerintah dinilai tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Itu karena pemerintah seringkali tidak akan bergerak atau bertindak dalam menangani kasus pelanggaran HAM jika tidak ada desakan dari berbagai pihak. Hal ini juga membuat semakin lama ditemukannya penyelesaian kasus, sehingga semakin banyak kasus-kasus yang tergantung serta belum menemukan titik terang. Maka,
pemerintah seharusnya lebih serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ini dengan baik. Karena kemungkinan besar, jika ditangani dengan lebih cepat dan serius, penyelesaian kasus akan lebih cepat ditemukan. Hal itu dikarenakan dokumen, bukti, dan saksi-saksi akan lebih mudah dicari dan didapat. Sebaliknya, jika tidak cepat-cepat bertindak dan penanganannya lama, maka dokumen, bukti, dan saksi-saksi tersebut dapat hilang, usang, rusak, atau bahkan terdapat seseorang yang sengaja memusnahkan. Tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bu Lina selaku guru PPKN kelas 12 Kimia Industri 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.